Negeri jiran yang semakin maju dan modern. Negeri serumpun dengan bentang alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang mempesona. Negeri yang sangatlah truly Asia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang. Salam kenal semua, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat datang di channel kami, Sekotak Buku. Di channel ini, kami akan menyajikan informasi-informasi seru dan menarik yang semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kamu semua. Sebelumnya, jika kamu berkenan, silakan subscribe channel kami, nyalakan lonceng notifikasinya, like videonya, komen, dan share jika dirasa pengetahuan yang kami tampilkan di video ini bermanfaat buat kamu dan juga yang lain. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak, thank you so much buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami dan menyimak video-video kami sebelumnya. Di video kali ini, kita akan membahas seri negara-negara Asia, lebih tepatnya negara-negara di Asia Tenggara. Untuk kali ini adalah giliran negeri jiran kita, Malaysia. Tanpa berpanjang lebar lagi, here we go, mari kita simak. Apa sih yang kamu ketahui tentang negara Malaysia selain serial kartun terkenal si kembar Upin Ipin? Ternyata banyak sekali hal menarik yang bisa dibahas mengenai negara Malaysia. Negeri dengan bendera berwarna merah, putih, biru, dan kuning ini memiliki sejuta pesona dan ragam keunikan yang tentu berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Semoga melalui video ini kita dapat lebih mengenal Malaysia lebih dalam lagi, tidak hanya sebuah negara asal Upin Ipin saja. Oke bos, kita lanjut. Malaysia adalah sebuah negara kerajaan federal yang telah memiliki hak kemerdekaan dari kerajaan Inggris sejak tanggal 31 Agustus 1957. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Merdeka. Pada tanggal 16 September 1963, terbentuklah negara kerajaan federal yang merupakan satu kesatuan penuh negara Malaysia, Sabak, dan Sarawak ditambah dengan Singapura. Tanggal terbentuknya negara kerajaan federal tersebut diperingati sebagai hari libur nasional yang dikenal dengan nama Hari Malaysia. Namun, pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura membentuk negara sendiri seperti yang existing sekarang. Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku. Secara geografis, Malaysia terbagi dalam dua daratan utama, teman-teman, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur yang terletak di Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat. Pusat aktivitas ekonomi, bisnis, dan pemerintahan berada di kota tersebut. Namun, karena semakin padat dan macetnya Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke sebuah kota penopang baru bernama Putrajaya. Namun, ibu kota Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur. Secara keseluruhan, luas wilayah Malaysia adalah 329.847 km persegi. Malaysia adalah negara ke-66 terluas di dunia. Batas wilayah Malaysia: di sebelah barat, Malaysia berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur dengan Laut Sulu dan Indonesia, sebelah selatan dengan Singapura dan Indonesia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Malaysia memiliki 13 negara bagian dan wilayah persekutuan. 13 negara bagian itu adalah sebagai berikut. 9 negara bagian terletak di Malaysia Barat, sementara 2 negara bagian terletak di Malaysia bagian timur. Adapun wilayah persekutuan Malaysia adalah Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau sultan dengan gelar yang di-Pertuan Agung dan dipilih setiap 5 tahun sekali oleh ke-9 sultan yang berasal dari kesultanan yang ada di Malaysia. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Malaysia sekitar 31 juta jiwa dan memiliki latar belakang etnis yang berbeda-beda. Seperti halnya ditunjukkan dalam serial Upin Ipin yang sedikitnya mewakili etnis-etnis yang ada di Malaysia. Etnis Melayu adalah etnis terbesar. Kemudian ada etnis Cina, India, dan Dayak. Agama utama di Malaysia adalah Islam, kemudian disusul agama Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu.
Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Tak heran, banyak rakyat Malaysia fasih berbahasa Inggris, terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar. Bendera Malaysia disebut dengan nama Jalur Gemilang, mengacu kepada motifnya yang seperti jalur selang-seling berwarna merah dan putih. Jumlah jalur merah dan putih bergantian adalah 14 jalur, sesuai dengan 13 negara bagian plus 1 gabungan wilayah persekutuan. Sementara, warna biru tua melambangkan rakyat Malaysia yang bersatu. Bintang dengan pecah 14 melambangkan kejayaan 14 negara bagian dan persekutuan tadi. Bulan melambangkan Islam, sementara warna kuning melambangkan kejayaan raja-raja di Malaysia. Nah, kamu pasti sudah tahu lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Jika Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila, maka lambang negara Malaysia adalah Jata Negara Malaysia, berupa perisai yang disokong oleh 2 ekor harimau dan di atasnya terdapat bulan dan bintang. Di bagian bawah terdapat semboyan negara Malaysia, bersekutu, bertambah mutu, yang artinya kira-kira bersatu semakin kuat. Mata uang Malaysia adalah ringgit. 1 ringgit kurang lebih untuk kurs di 2021 ini setara dengan Rp3.500. Jadi kalau kamu hendak berpergian ke Malaysia, jangan lupa untuk menukarkan uang rupiah dulu ke uang ringgit, oke? Flora nasional Malaysia adalah bunga raya, atau di Indonesia dikenal dengan bunga sepatu. Sementara fauna nasional Malaysia adalah harimau. Tak heran, timnas Malaysia berjuluk Harimau Malaya. Nah, kalau bunga nasional Indonesia dan satwa nasional Indonesia apa ya? Kalau mau tahu jawabannya, teman-teman bisa simak video kami yang lain yang membahas mengenai Indonesia. Bagi yang sudah menonton, pasti bisa jawab. Oh iya, jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, like video ini dan juga video-video yang lain. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Buat yang sudah subscribe, like, komen, dan share, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena tanpa bantuan kalian, channel ini gak akan bisa berkembang. Terima kasih, thank you, dan thank you. Oke, kita lanjut ya. Siapa di sini yang sudah pernah ke Malaysia? Wah, seru sekali pasti ya. Yang sudah pernah ke Malaysia, boleh ya komen di bawah dan cerita pengalaman kalian selama di Malaysia. Malaysia memiliki banyak tempat wisata, teman-teman, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur. Siapa yang tahu tagline promosi pariwisata Malaysia? Tagline promosi pariwisata Malaysia adalah Malaysia Truly Asia, Asia sesungguhnya. Mereka tidak sembarangan menempatkan tagline itu sebagai tagline pariwisata Malaysia, karena Malaysia memang menjadi rumah pertemuan berbagai macam budaya Asia seperti Tionghoa, Melayu, dan India, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keberagaman dan keunikan Malaysia sebagai sebuah destinasi utama di Asia. Keberagaman pesona Malaysia itu disokong oleh keindahan alam, eksotisme warisan budaya, kekayaan kuliner, kemajuan teknologi, dan tentu saja masyarakat yang ramah. Siapa yang tidak tahu ikon Malaysia, yaitu Menara Kembar Petronas? Wisatawan yang pernah melancong ke Kuala Lumpur biasanya menyempatkan diri mengunjungi tempat ini atau hanya sekedar mengabdikan diri di Menara Petronas. Wisatawan juga akan menjelajahi warisan budaya seperti eksotisme di Penang atau mengunjungi Batu Caves yang terkenal itu. Tempat lain yang biasa dikunjungi wisatawan di Malaysia adalah Genting Highland, sebuah dataran tinggi yang sejuk dan menawarkan pemandangan menakjubkan. Malaysia juga dikaruniai hutan tropis yang kaya akan aneka ragam satwa dan tanaman unik, seperti hewan rangkong dan bunga rafflesia alnordi seperti yang terdapat di Bengkulu, Indonesia. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia juga dikelilingi pegunungan dan dialiri banyak sungai loh. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di negara bagian Sabah di Pulau Borneo atau Kalimantan, dengan ketinggian 4.095 meter di atas permukaan laut. Sementara, sungai terpanjang di Malaysia adalah Sungai Rajang sepanjang 563 km yang terdapat di negara bagian Sarawak dan juga terletak di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo.
Dengan kekayaan alam itu, Malaysia kemudian menggali dan mengembangkan potensi-potensi wilayah tersebut. Malaysia adalah penghasil timah nomor 1 di dunia. Selain itu, produksi karet dan kelapa sawit Malaysia juga merupakan yang terbesar di dunia. Hasil tambang Malaysia lain yang penting adalah minyak bumi dan gas alam. Sementara, selain karet, Malaysia juga banyak mengekspor hasil perkebunan, kelapa, lada hitam, dan juga nanas. Nah, tanpa terasa, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Demikian tadi teman-teman pembahasan kita tentang negara tetangga kita, Malaysia. Ternyata banyak hal menarik kan di Malaysia selain soal Upin Ipin saja. Semoga video ini berkenan dan memberikan kalian wawasan baru dan juga bermanfaat. Jika kalian berkenan, silahkan share video ini biar semakin banyak orang tahu soal Malaysia. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Simak video-video kami yang lain dan tunggu video-video kami selanjutnya. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video yang lain. Sehat dan bahagia terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.